Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan Before 30. Saya ingin menyambut Anda. Saya adalah host Anda, Philip Mantova, dan berada di Taiwan. Tempat ini begitu indah sekali dengan warna hijau yang luar biasa. Pemirsa, saya sungguh-sungguh mengagumi alam semesta ini. Betapa indahnya ciptaan Tuhan. Coba bayangkan, kalau ciptaannya aja begitu luar biasa, apalagi sang penciptanya. Pasti tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Sekalipun acara ini bukan travel channel, tapi saya ingin membawa Anda keliling sedikit hari ini, di episode kali ini, sambil menikmati pemandangan yang indah di sini. Dan saya mau berbicara kepada Anda tentang sesuatu yang jauh lebih penting daripada itu. Karena program ini adalah tentang kehidupan. Program ini adalah tentang Tuhan dan tentang Anda. Jadi please jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya, sebab sebelum 30 menit berakhir hari ini, saya tahu hidup setiap Anda pasti akan diubahkan, penyakit Anda disembuhkan, dosa diampuni. Sebab sekali Anda menemukan apa yang saya akan segera tawarkan, hati Anda akan begitu penuh dan begitu puas batin sampai-sampai tidak menginginkan apa-apa lagi dalam hidup ini, kecuali mengenal Dia yang mengasihimu. Wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of grace divine, Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and say, Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Oh, let's sing us together. Majesty, majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious, you are our King of grace divine. Must shout His name, Jesus. Name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and say, Holy, holy, holy,
and honor, glory to you alone. Sing our blessing and honor, glory and power. Yes. Hanya jemaat Tuhan saja yang nyanyikan. Holy, holy. Yes. Mighty tower, the glory of we praise you forevermore. Hari ini mari kita bicara soal Tuhan adalah gembalaku. Suatu firman yang sudah tidak asing lagi bagi banyak Anda yang sudah bergereja. Tapi bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan, ini bisa jadi jawaban. Kita langsung buka di Mazmur pasal 23, ayat yang pertama. Mari kita baca. Tuhan gembalaku yang baik, itu judulnya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita perlu memikirkan ulang kenapa kita percaya kepada Tuhan. Yang pasti, secara pribadi saya percaya kepada Tuhan tanpa ada embel-embel di belakangnya, tanpa ada motivasi yang lain kecuali mengasihi Yesus. Karena dia terlebih dahulu mengasihi saya, dia mati buat saya tidak boleh menuntut terlalu banyak, bukan? Kalau nama saya ditulis dalam kitab kehidupan, itu sudah sumber sukacita yang paling tinggi di dalam hidup saya. Bukan berarti saya tidak optimis, jadi orang tidak punya ekspektasi. Bukan begitu. Secara natural, alamiah, saya orangnya sangat ambisius untuk berhasil dalam hidup ini. Waktu saya masih sekolah, waktu kecil, saya selalu harus juara 1, jikalau tidak juara umum. Saya ingin mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Menuntut diri berlebihan kadangkali. Ketika saya terima Tuhan, hal itu bukan jadi sebuah liabilitas, tapi dijadikan Tuhan aset dalam kehidupan saya, sehingga kalau bekerja harus excellent atau yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Tapi ayat ini membicarakan soal fondasi iman kita, bahwa kalau kita terima Yesus, betul-betul karena kita ingin mengenalnya. Bahkan bukan karena mujizatnya. Tuhan tidak ingin kita mengikuti dia karena mujizatnya, tapi karena terlebih dahulu mengenal siapa dia. Dan dia ingin sekali jadi gembala setiap kita. Karena hanya dia yang tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlu, yang terbaik bagi kita. Bahkan mama, ibu kita sendiri pun terbatas dibandingkan dengan pengetahuan Tuhan. Bahkan Tuhan mengasihi kita lebih daripada kita sendiri, mencintai diri sendiri. Tuhan bisa jaga kita. Kalau Tuhan jadi gembala kita nggak akan kekurangan apa-apa. Siapa punya Yesus, punya segalanya. Tuhan kita itu maha kuasa. Tapi jangan lupa, bukan cuma dia serba bisa, dia juga maha kasih. Dia punya niat yang termulia di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kalau jadi prioritas utama dalam hidup ini, berurusan dan berhubungan dengan Tuhan, jangan kejar berkatnya. Bangun hubungan dengan dia. Kalau kita lakukan itu, hidup kita berada di level yang tertinggi. Tidak ada musuh bisa menjangkau kita. Berkat-berkat pun akan menyusul. Saya yakin itu. Tanpa dituntut, diminta, bahkan diharapkan, siapa yang mengutamakan kerajaan Tuhan, segala sesuatu ditambahkan. Mari kita baca ayat berikutnya. Ayat yang kedua berkata demikian. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, seperti yang Anda lihat sekeliling sini. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Hijau di sini melambangkan segar, sesuatu yang tidak layu. Jikalau ke pasar beli sayur-sayuran, kalau masih hijau menyala, itu tidak lama diambil dari sawah. Tanpa ada bahan-bahan yang merusak tentunya. Organiklah katakan hari ini, sesuatu yang mahal sekali. Ikut Tuhan itu, berkat itu fresh tiap hari. Baik itu mujizat, baik itu kesembuhan, baik itu berkat secara finansial, pokoknya yang namanya penyertaan, itu selalu baru. Kalau bukan, Tuhan pasti sudah namakan sebagai sesuatu yang lain. Penyertaan itu berarti dia sertai. Seperti dua mobil iring-iringan pergi ke satu tujuan. Berarti ada di samping dan di dekatnya. Dan selalu up to date.
atau selalu modern, selalu bukan sesuatu yang kadaluarsa yang diambil dari dulu. Tuhan tidak pernah memberi kita berkat melalui malaikat begitu saja. Sana simpan di kulkas, di kaleng, atau di dalam bungkusan, dibuka nanti berbulan-bulan kemudian. Tuhan kalau beri kita berkat sebagai anak-anaknya, kita terima rahmat dari Allah. Setiap pagi itu selalu baru. Baru dibungkusin seperti seorang ibu, ya, mempersiapkan makan siang anaknya di sekolah, ditaruh di bungkus yang rapi, diberikan sendok dan garpunya yang baru dicuci. Tuhan itu mempersiapkan setiap hari berkat-berkat kita. Setiap mujizat kecil maupun besar yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan sediakan setiap hari baru. Dia sertai itu berarti dia sambil mengikuti kita, melihat apa yang kita butuhkan, secara spontan keluar dari kebaikan Tuhan. Jangan pernah menyembah Tuhan yang mati atau sekedar teori. Itu sudah basi istilahnya. Tapi kalau sama Tuhan Allah yang hidup, bukan cuma kita ikut dia ikut kita. Itu kabar baiknya. Dia lihat detik ini juga. Kita ke kanan, dia sertai. Kita ke kiri, dia mengerti. Kita salah jalan pun, dia akan tuntun kita ke jalan yang seharusnya dengan tangannya. Yesus itu senyata itu. Makanya rugi kalau nggak kenal Tuhan dan menerima dia hari ini. Mari kita lihat lagi rahasia-rahasia indah bagaimana Tuhan jadi gembala dalam kehidupan seseorang. Ayat ketiga berkata, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Lihat tadi seperti yang saya katakan. Sekalipun kita salah jalan, Tuhan tuntun kita kembali. Dia punya tongkat gembala, bukan? Dan Tuhan selalu menuntun kita ke air yang tenang. Kata air yang tenang di sini yang ayat sebelumnya tadi saya baca, itu bukan bicara tentang air yang menggenang, yang seperti itu sumbernya demam berdarah. Tapi air yang tenang itu kalau Anda pergi ke Samudra Raya yang lepas luas, di atasnya permukaan kelihatan tidak bergoyang. Itu karena dalam sekali. Yang disebut air yang tenang adalah air yang dalam. Kalau Anda mau lihat berkat yang paling organik dan mulia, yang paling dahsyat pula, perdalam hubunganmu dengan Kristus. Di dalam tempat yang dalam, di dalam dasar lautan, di situ ada banyak bunga karang yang indah sekali yang belum pernah terjamah orang. Ada banyak ciptaan Tuhan, hewan-hewan laut yang besar-besar, pemandangannya luar biasa. Bagi Anda yang pernah diving atau menyelam, Anda akan tahu begitu indahnya alam semesta, bukan cuma yang di atas gunung, di bawah semakin menjadi-jadi. Semakin dalam Anda bersama dengan Kristus, semakin Anda tidak takut orang mau bilang apa. Anda yang belum dibaptis, cepat dibaptis, karena itu adalah mendalami apa yang Anda percayai. Anda yang belum pernah baca Alkitab, mulai membacanya. Buka dari kitab Kejadian pasal pertama, atau kitab Matius di Perjanjian Baru. Anda mulai, kalau tidak mengerti, mulai tanya dengan saudara seiman. Kalau Anda baru kenal Tuhan, cari gereja, bertumbuh di sana. Kalau Anda belum kenal Tuhan sama sekali, dengarkan dengan seksama Before 30 ini. Karena Anda akan dibawa ke tempat yang lebih dalam. Dan di dalam itulah kemahakuasaan Tuhan semakin kelihatan. Kuasanya semakin nyata bekerja. Saya tahu, kalau saya cuma beritakan kesembuhan sebagai sesuatu yang murahan, memang mungkin banyak orang yang kedengarannya menyenangkan telinga akan mengikuti pengajaran saya. Saya tidak mengajarkan suatu berkat yang cuma instan, tapi saya menawarkan sesuatu yang berkelanjutan, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, tahun per tahun. Dan sampai kita mati atau sampai Yesus datang kembali, tidak pernah meninggalkan kita karena kita disertai. Sesuatu langganan mujizat, bukan cuma sesekali. Itu yang saya alami dalam hidup saya. Saya nggak bisa cerita satu persatu. Tiap hari Tuhan itu tuntun saya. Luar biasa penyertaannya, dari yang kelihatannya besar, spektakuler, hingga yang kecil diabaikan orang. Tapi saya tahu itu tuntunan Tuhan. Terlalu bagus untuk sebuah kebetulan, begitulah, taruhlah demikian. Nggak mungkin itu kalau bukan Tuhan yang telah mengatur semuanya di balik layar. Hidup saya penuh dengan tuntunan penyertaan seperti itu setiap waktu. Saya bukan cuma menargetkan satu kali mujizat, lalu lupa lagi. Lalu nanti kambuh lagi, saya mohon kembali supaya Tuhan memberi mujizat untuk kedua kali. Saya nggak mau begitu. Saya mau hidup dari waktu ke waktu, dari level ke level, dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Akan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah suatu hari di sorga. Maukah Anda kehidupan seperti itu? Siap untuk mendapat lebih lagi dari Tuhan Yesus? Kita langsung lihat ayat yang keempat.
Bunyinya demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kata sekalipun di sini sangat menarik sekali. Artinya tidak harus terjadi. Contohnya, kalau ada seseorang beritahu kepada Anda, sekalipun papa mama sudah meninggal dunia, bukan berarti papa mamanya sudah mati. Tapi mempersiapkan jikalau itu terjadi. Sama di sini. Daud diberitahu dalam Mazmur ini bahwa ada hal-hal tertentu tidak harus kita lalui. Saya bisa bayangkan mungkin salah satu dari 100 domba yang tersesat itu suatu hari berpikir, gembalaku ini apa dia tahu ya apa yang dia lakukan dengan hidupku? Kok rasanya diputar-putar dibawa terus ke jalan yang benar, memang betul, tapi kok nggak seperti yang aku inginkan. Semua yang aku harapkan belum terjadi juga. Doaku belum terjawab sampai hari ini. Gini aja, saya lebih baik jalan sendiri tanpa dia. Saya cuma mengakui aja dia adalah gembalaku, tapi tidak mau berjalan di belakangnya mengikuti dia. Makanya dia masuk dalam lembah kekelaman. Tidak harus terjadi, tapi Tuhan izinkan. Bukan untuk mengajari dia sebuah pelajaran, tetapi untuk membentuk hidupnya. Pernahkah Anda merasa demikian dalam hidup ini? Ada hal-hal tertentu yang Anda lalui itu karena kesalahan dalam memilih. Karena keputusan kita di masa lalu yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai tawar hati, masih ada jalan keluar. Kita lihat ayat berikutnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini dia. Sekalipun kita nggak sempurna, membuat banyak keputusan bodoh di masa lalu, tapi kita punya Tuhan yang sempurna dan mengasihi kita secara sempurna pula. Setiap kali kita bertobat, kita berseru sama Dia, Tuhan mendengar dari sorga dan Dia memberi kita kemenangan lagi karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kemurahan dan kesempatan kedua. Saya tidak berkata ini supaya kita meremehkan kasih sayangnya lalu bisa buat salah seenak kita. Tapi bagi kita yang sudah terlanjur, jangan kita merasa nasi sudah jadi bubur. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, lebih baik mengakhiri hidup ini. Betapa bodohnya, itu adalah bisikan iblis. Dalam Tuhan selalu ada masa depan, katakan amin. Nah, sekarang ini yang kita baca, di sini Tuhan berkata, pemazmur di sini berkata, Tuhan menyediakan hidangan bagi aku di hadapan lawanku. Sekalipun lawan sudah datang semua akibat keteledoran kita sendiri, tapi Tuhan masih bisa membuat skenario berubah. Dari ujian kita, dari kegagalan kita, Tuhan bisa membawa kemuliaan. Kita diberi makan, dimanjakan di depan lawan-lawan kita. Tuhan bisa membuat segala sesuatu berputar 180 derajat lagi. Berserulah pada Tuhan. Makanya perlu iman. Kalau kita beriman pada Tuhan, kita akan melihat apa yang kita imani itu terjadi. Kalau yang kita imani itu adalah janji Tuhan. Dan bukan cuma itu saja, Alkitab juga mengatakan di sini, pemazmur mengakui bahwa kalau Tuhan menjawab doa, Dia selalu menjawab dengan berlebihan. Karena memang itulah sifat Tuhan. Dia berkata bahwa gelasnya untuk menampung minyak itu ketika dia diurapi hingga lumber-lumber keluar. Demikianlah caranya Tuhan untuk menjawab doa. Tuhan itu bukan orang, Dia bukan manusia. Standar Allah beda dengan kita. Standar normal Allah jauh di atas kita. Kalau kita mau minum, kita dikasih seperlunya, secukupnya. Tapi Tuhan, Dia pasti berlebihan. Karena Dia penuh dengan kemurahan. Dan Dia kaya raya. Sorga penuh dengan kemuliaannya. Ketika Dia menjawab doa Anda, padahal hanya satu hal yang Anda doakan, Dia menjawab Anda 1001. Memang itulah sifatnya. Apalagi di atas sifat itu ditimpali dengan yang namanya kasih. Dia sangat mencintai. Kita lihat ayat berikutnya. Paling menarik akan menjadi klimaks Mazmur ini. Ayat yang ke-6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat yang ke-6 ini membawa kita kembali ke, jikalau ini piano, nada do. Atau kembali ke ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kebajikan kemurahan mengikuti kita oleh karena kita mengikuti seorang pribadi yang benar. Karena kita punya prioritas tidak terbalik-balik. Karena kita ikut Yesus, makanya mujizat mengejar kita. Bukan sebaliknya. Tuhan Yesus yang kita paksa dan suruh untuk ikut kita dan selalu mencari kita karena kita jarang ditemukan dalam hadiratnya. Kita selalu menghilang karena terlalu sibuk cari hal-hal dan barang-barang yang fana. Yang tidak akan kita bawa sampai ke rumah yang bakah. Ke rumah Tuhan yang kekal maksudnya. Nah, sekarang kita harus mengerti prioritas ilahi ini. Jikalau kita mengikut Yesus, bukan sebaliknya, maka Tuhan pasti akan memerintahkan berkat untuk mencari anak-anaknya hingga ujung bumi pun jadi.
Tuhan tidak ada satu tempat yang tidak di luar jangkauannya. Mungkin hidup Anda sudah jauh dari Tuhan. Sekarang waktunya untuk kembali. Buat keputusan untuk menjadikan Yesus kembali atau pertama kali sebagai Tuhan Juru Selamat dan sebagai gembalamu. Karena kalau tidak demikian, Anda tidak akan melihat semua kebaikan Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak baik, karena Anda membelakangi Dia dan menunjukkan punggung Anda kepada sorga. Sekarang waktunya berbalik. Ya, berbaliklah. Mujizat pasti akan terjadi. Buat keputusan itu hari ini, saya mau berdoa bagi Anda supaya hidup Anda didekorasi dengan yang namanya mujizat-mujizat dari Allah. 这位郭小姐她有帕金森氏症，所以呢，她原本她的手跟脚都会不停的抖动，然后她的左半边失去了控制，然后呢，当她走路的时候，她左脚她就会拖着一只脚，但是今天在聚会之前，她就完全得到医治，她的手跟脚都不再抖动，不再抖了，不会抖了，而且她可以走，而且呢还可以跳。This lady had Parkinson's disease. She couldn't walk, she couldn't jump, she couldn't do anything. She was shaking, but now she's well. 要跳要唱的嘞。Let's 什么歌啊？你走得那么好，哇！ Walking. 用跳的过去好不好？用跳的。哈利路亚！ Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you for your grace and 感 mercy. 谢 Thank 神 you,，感谢 Father. 神，你的恩手没典，有抖了。手不抖了。 Thank you, Father. Thank you. You love Taiwanese so much. 主，你好爱台湾人， You wanna bless everyone here who is still right now. Everyone here, Lord, 你要 who is 祝福我们 still 每一个人， who still struggles. I pray that you will touch everyone here who still struggles with their health. 在我们当中，如果人还有在他们的健康身体上面挣扎着，主你亲自来触摸 The 他们。 Lord has started a good thing. The Lord will be able to perfect it. 他开始这个善功，必要成全 In 这功。 Jesus' name. 奉主耶稣的名。 Dan akhirnya di atas pegunungan yang indah ini dan tempat penggembalaan, banyak hewan-hewan ternak di sini. Saya ingin mengimpartasikan kuasa langsung dari Sang Gembala Agung dari tahtanya. Mari kita setuju, sepakat untuk mujizat Anda. Ulurkan tangan Anda ke depan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang agung, tidak akan kekurangan kami kalau kami mengikutimu. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap pemirsa yang membutuhkan. Sekarang juga banyak tak terhingga jumlah orang-orang yang berseru padamu. Aku tahu ya Tuhan, sekalipun tidak dapat kudengar karena aku bukan Tuhan, Engkaulah Allah yang maha kuasa di alam semesta ini. Engkau bisa mendengar bahkan bisikan yang paling kecil pun di hati seseorang sejauh manapun. Tuhan Yesus jamah orang itu. Yang satu, tidak ada yang kebetulan ya Tuhan. Setiap orang di sini diperhatikan. Jangan ada di antara pemirsa mengatakan ini mungkin untuk orang lain doa ini. Tidak, ini untuk Anda di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan barusan menunjukkan kepada saya sebuah tentara besar semut-semut yang sedang bekerja giat mengangkat obat-obatan dan makanan. Dan Tuhan memberitahu kepada saya bahwa ini bukan yang ants atau bukan semut beneran, tapi ini adalah malaikat-malaikatku yang sedang kau lihat, yang sedang kukirim dan kuutus ke rumah setiap pemirsa. Terima berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Saya tahu saat ini Allah sedang mencurahkan berkat-Nya. Khususnya secara finansial, saya tahu ada banyak di antara Anda yang sedang kesusahan akan bisa membayar tagihan Anda setelah Anda menyaksikan yang ini. Dan saya tahu, sekalipun saya tidak memberitakan Injil kemakmuran, kemakmuran itu datangnya tetap dari Tuhan. Saya beritakan janji Tuhan yang baik dengan prioritas yang benar. Terimalah semua berkat ini. Dan bagi Anda yang sakit juga, terimalah anugerah kesembuhan pada tubuh Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu anak umur 8 tahun, wanita, mamanya tahu bahwa dari sejak kecil lahir dia tidak bisa mendengar di salah satu telinganya. Alat itu Anda lepaskan setelah program ini. Atau boleh juga saat ini. Ketika Anda lepaskan, Anda uji anak itu sebab dia sudah mendengar. Yesus berkata, anak Anda sudah mendengar. Detik ini juga terima pendengaran itu. Hai roh yang membuat orang tuli dan bisu, keluar dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Selamat buat setiap orang yang mengalami mujizat. Saya nggak bisa tahu satu persatu, tapi tentunya saya menunggu setiap kesaksian Anda untuk lewat sosial media, lewat email kami dan sebagainya. Saya tahu Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa di antara hidup banyak pemirsa. Dan saya selalu akan mendoakan Anda, terus saksikan acara kami
Sebab semakin hari acara ini semakin memberkati. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan.